Pemirsa, 4 terdakwa kasus penipuan investasi Mimiles divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surabaya juga memvonis bebas bos Mimiles, Kamal Tarakan Mirkandani. Nasabah aplikasi Mimiles bersorak gembira setelah 4 karyawan Mimiles divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dalam sidang yang digelar secara virtual ini, Majelis Hakim menyatakan 4 terdakwa, yaitu Fatah Suhanda, Martini Luisa, Sri Winjaswati, dan Prima Hendika tidak terbukti melanggar hukum dan menjalankan bisnis Mimiles yang dikelola PT Kam & Kam. Menanggapi putusan ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan kasasi. Sebelumnya, para terdakwa dituntut 5 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Fatah Suhanda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan setelah melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidiar maupun dakwaan kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Fatah Suhanda dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut. Ya, kami masih ada waktu kan Pak hari iya. kan, jadi kami masih nyatakan pikir sambil lapor ke pimpinan. Secara aturan sih ya perkara bisa kasasi kan, tapi kan tetap lapor pimpinan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga telah memutus bebas pimpinan Mimiles, Direktur Utama PT Kam & Kam, selaku pemilik aplikasi Mimiles, Kamal Tarakan Mirkandani. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Yohanes Hehamoni menyatakan bahwa pimpinan PT Kam & Kam ini tidak bersalah dan tidak ada satupun dakwaan yang terbukti. Sebelumnya, Kamal didakwa dengan kasus pencucian uang dan penipuan dengan total kerugian mencapai lebih dari 750 miliar rupiah. Ayo monggo kita merapat kembali, kita bersatu kembali gitu. Setelah pimpinan Mimiles, Kamal Tarakan Mirkandani diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas dugaan kasus investasi bodong, sejumlah member Mimiles mengaku senang. Anggota yang masih bertahan ini pun berharap Mimiles dapat menyelesaikan urusan yang sempat terhambat lantaran adanya proses hukum oleh penegak hukum. Selain itu, para member ini meyakini Mimiles tidak termasuk dalam investasi bodong, melainkan bergerak pada slot iklan berbasis aplikasi. Dan kami sebagai member sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada instansi-instansi juga Polda yang ada di Surabaya dan pihak-pihak hakim yang ada di Surabaya yang sudah meluluskan semua harapan daripada kami member. Kami di sini hanya ingin menyatakan bahwa kami tidak pernah dirugikan dan member-member tidak pernah dirugikan. Sampai saat ini kami tetap menyupport. Mereka berharap agar para member yang kecewa dengan Mimiles dapat kembali bergabung dan memberikan dukungan kepada Mimiles. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Irjen Pol Napoleon Bonaparte terhadap Bareskrim Polri. Kedua pihak menyerahkan kesimpulan ke Majelis Hakim. Pihak Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Bareskrim Polri Jumat pagi menyerahkan berkas kesimpulan mereka dalam perkara pra-peradilan Napoleon terhadap Bareskrim Polri. Namun berkas kesimpulan dari kedua belah pihak tidak dibacakan dalam sidang ini. Majelis Hakim akan mempelajarinya sebelum memberikan putusan. Sidang akan dilanjutkan Selasa 6 Oktober mendatang. Kesimpulan sudah diserahkan, baik kami sebagai wakil dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte sudah merampungkan semua agenda-agenda sidang, sudah mengajukan bukti, saksi, dan hari ini sudah mengupas seluruhnya dan dituangkan dalam nota kesimpulan. Sebelumnya, pada Kamis kemarin, sidang pra-peradilan Napoleon Bonaparte ditunda. Saksi-saksi dari Napoleon selaku pemohon dan Bareskrim Polri sebagai termohon tidak hadir. Dalam pra-peradilan ini, Napoleon Bonaparte menggugat status tersangka dalam kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Tim Liputan iNews melaporkan.
Polisi menangkap pelaku yang diduga mengunggah foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan pemain film dewasa Jepang. Usai ditangkap, pelaku akhirnya mengutarakan permintaan maafnya. Pemilik akun Oliver Leaman S, yaitu Sulaiman Marpaung, akhirnya ditangkap polisi di rumahnya di Jalan Lobe Daud, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Menurut Abdul Jalil Sinaga, Kepala Lingkungan, Sulaiman rencananya akan dibawa ke Jakarta atas dugaan kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin di media sosial. Sulaiman merupakan seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Seitualang Raso, di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Wapres Ma'ruf Amin dan masyarakat. Dan itu saya selama pribadi memohon maaf. Kita berharap untuk pihak-pihak yang terkait dapat kiranya memaafkan kesalahan saya. Atas dugaan postingan saya ada indikasi telah menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI Republik Indonesia. Sementara itu, Bareskrim Polri telah mengambil alih kasus dugaan penghinaan Wakil Presiden oleh oknum pengurus MUI. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu pemeriksaan 3 orang saksi dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 lembar screenshot, laman postingan dan profil akun Facebook, 1 buah flash disk berisi screenshot laman postingan dan profil akun Facebook atas nama Oliver Leaman S. Kasus selanjutnya disidik oleh Bareskrim Polri, yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang sebelumnya ditangani oleh Polres Tanjung Balai, selanjutnya dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Meski telah meminta maaf, pelaku tetap terancam hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.